Selamat datang di kelas Arka untuk materi pelajaran bahasa Jepang. Aruka Kyojutsu e youkoso. Arigato! Pada bagian ini, peserta akan belajar mengenai tata bahasa dalam bahasa Jepang, perubahan bentuk kata, dan pola kalimat yang berkaitan dengan penggunaan tata bahasa dan kata kerja tersebut. Tujuan pembelajaran pada bagian ini adalah peserta mampu mengubah kata benda dan kata sifat ke dalam bentuk negatif dan juga bentuk lampau dengan benar. Peserta mampu untuk membandingkan sifat dua benda menggunakan kata yori dengan benar. Peserta mampu untuk membandingkan sifat benda dengan menggunakan kata dochira dengan benar. Peserta mampu membandingkan sifat benda dengan menggunakan hoga dengan benar. Peserta mampu mengungkapkan prioritas dengan pola yang benar. Peserta mampu menggunakan partikel no sebagai pengganti kata benda. Pada materi ini, peserta akan belajar mengenai perubahan bentuk kata sesuai dengan waktunya. Peserta akan mereview kembali pola untuk perubahan bentuk sesuai dengan waktu tersebut. Untuk menyatakan kata benda dalam bentuk positif dan masa sekarang, pada akhir katanya menggunakan kata des. Ketika ingin mengubahnya menjadi bentuk negatif, bisa menghilangkan kata des dan mengimbuhkan kata ja arimaseng setelah kata benda. Selanjutnya, jika ingin mengubah kata tersebut menjadi bentuk lampau, peserta bisa mengganti kata des dengan kata desta yang menunjukkan bahwa kejadiannya sudah lewat. Untuk mengubah ke bentuk negatif lampau, dapat menggabungkan pola negatif dan lampau, sehingga menjadi kata benda diikuti dengan ja arimaseng desta. Pada materi ini, peserta akan belajar juga mengenai kata benda yang dapat menggantikan sesuatu kejadian atau momen. Contohnya adalah ame des atau hujan. Hujan ini merupakan kata benda. Dalam pola kalimat bahasa Jepang, jika ingin menyatakan kalimat hujan turun, maka peserta bisa menggunakan ame ga furimashita. Namun seringkali kalimat hujan turun ini disingkat hanya dengan menyebutkan kata bendanya saja, ame des atau hujan. Kata benda ini juga bisa mewakili kejadian yang bisa diubah bentuknya. Jika ingin mengatakan tadi hujan, bisa mengganti kata des dengan kata desta menjadi ame desta. Sebagai bentuk negatifnya, peserta juga bisa mengganti kata des dengan ja arimaseng. Ame ja arimaseng. Jika ingin mengatakan tadi tidak hujan, peserta bisa mengganti kata des dengan ja arimaseng desta menjadi ame ja arimaseng desta. Perubahan bentuk sesuai waktu yang menggunakan desta, ja arimaseng, dan ja arimaseng desta
tidak hanya digunakan untuk kata benda saja. Pola yang sama juga digunakan untuk semua kata sifat dengan golongan na. Contohnya, shizuka desu atau tenang bisa berubah menjadi bentuk lampau menjadi shizuka deshita, atau ke bentuk negatif menjadi shizuka ja arimasen, atau ke bentuk negatif lampau shizuka ja arimasen deshita. Selanjutnya, peserta akan belajar untuk perubahan bentuk kata sifat dengan golongan i. Untuk kata sifat bentuk positif atau bentuk sekarang masih sama dengan yang lain, yaitu kata sifat diikuti des. Contohnya, samui desu, dingin. Kemudian jika ingin mengubah kata tersebut menjadi kata negatif, peserta perlu mengganti satu huruf i di belakang kata menjadi kunai. Kemudian diikuti dengan kata des. Contohnya, untuk perubahan kata samui tadi, huruf i terakhir pada samui dihilangkan sehingga menjadi samu. Kemudian huruf i diganti dengan kunai menjadi samu kunai. Dan jangan lupa memberi akhiran des, sehingga bentuk negatif dari samui des adalah samu kunai des atau tidak dingin. Jika ingin mengubah kata sifat menjadi bentuk lampau atau kejadian yang sudah lewat menggunakan kata des, cara menuliskannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu dengan menghilangkan satu huruf i di belakang dan menggantinya dengan kata lain. Jika untuk mengubah ke bentuk negatif, huruf i yang dihilangkan diganti dengan kunai. Untuk mengubah kata sifat bentuk i ke bentuk lampau, huruf i akan diubah menjadi kata dan kemudian ditutup dengan kata des. Contohnya masih pada kata yang sama dengan sebelumnya, yaitu samui. Pertama-tama, peserta akan menghilangkan huruf i yang terletak di paling akhir, sehingga menjadi samu. Kemudian yang dihilangkan tadi diubah menjadi kata, sehingga menjadi samu kata, dan diikuti akhiran des, samu kata des, tadi dingin. Jika pada pelajaran sebelumnya, peserta belajar perubahan bentuk negatif dan lampau secara terpisah, sekarang peserta akan menggabungkan keduanya. Saat ingin menyebutkan bentuk lampau negatif, bentuk yang akan ditulis terlebih dahulu setelah kata sifatnya adalah bentuk negatifnya. Setelahnya, baru bentuk lampaunya mengikuti. Perhatikan perubahan penulisan kata sifat berikut. Kata dasarnya adalah samui. Untuk mengubah menjadi bentuk negatif, menghilangkan huruf i pada samui dan mengganti dengan kata kunai sehingga menjadi samu kunai. Untuk mengubahnya ke bentuk lampau, menghilangkan lagi huruf i pada kata samu kunai sehingga menjadi samu kuna. Mengganti huruf i yang dihilangkan dengan kata keterangan lampau, yaitu kata, dan diakhiri dengan des,
sehingga menjadi samu guna kata des atau tidak dingin. Peserta diharapkan berlatih mengubah bentuk kata sifat ini agar menjadi lebih terampil dalam menyebutkan perubahan-perubahan kata, baik kata benda, kata sifat golongan na, ataupun golongan i.